Hai semua, Assalamualaikum. Aku mau rekomendasikan bubur yang paling laris di saat bulan suci Ramadan. Cocok banget buat menu takjil, salah satunya adalah bubur sumsum. Lalu di sini juga ada bubur kacang hijau, kolak biji salak, dan juga candil ketan. Untuk yang pertama, sekarang aku akan bikin bubur sumsum. Ini rasanya enak banget, lembut, gurih, dan juga manis legit dari kuahnya. Oke, langsung aja. Di sini ada bahannya, yaitu ada 100 gram tepung beras. Lalu ini untuk kuahnya ada 150 gram gula merah. Lalu ada daun pandan dan 2 saset santan instan, kemudian ada air. Untuk santannya boleh diganti menggunakan santan asli. Nah, sekarang aku akan bikin kuahnya dulu. Ini aku tuangkan 150 gram gula merah yang udah dicincang. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian tambahkan 300 ml air. Nah, ini dimasak sampai gulanya benar-benar larut, lalu tambahkan sejumput garam ya. Masak sampai mendidih, nanti kemudian disaring dulu ya supaya tidak ada kotoran. Kemudian sekarang aku akan bikin bubur sumsumnya. Tuangkan 100 gram tepung beras ke dalam pan, kemudian tambahkan air. Untuk airnya memakai sebanyak 800 sampai 900 ml ya. Nah, ini diaduk-aduk. Jika kalian menggunakan santan asli, boleh menggunakan 1000 ml atau 1 liter. Ini karena aku mau ditambahkan menggunakan santan instan, jadi aku hanya memakai 800 ml. Nah, ini diaduk-aduk dulu, tapi jangan dulu dinyalakan apinya ya, supaya tidak bergerindil. Nanti jika tepung dan airnya sudah menyatu dan tidak ada lagi butiran tepung, ini langsung aja dinyalakan apinya. Menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini santannya udah aku masukkan, aku memakai 2 bungkus santan instan. Kalau udah, kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. Nah, ini aku mulai nyalakan apinya ya, menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Memasaknya sambil diaduk-aduk terus ya, jangan sampai ditinggal, sampai mengental seperti ini. Nah, kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang dicairkan menggunakan sedikit air. Kemudian tunggu lagi sampai meletup-letup kembali dan ini buburnya sudah siap disajikan. Gimana, mudah banget kan bikin bubur sumsum? Oke, sekarang aku akan tambahkan kuah yang tadi udah dibikin, yaitu kuah gula. Ini tambah enak banget ya dimakan seperti ini. Rasanya lembut banget, cocok banget buat menu tajil. Menu yang kedua, di sini ada bubur kacang hijau. Aku memasak bubur kacang hijau ini tidak memerlukan waktu lama karena kacang hijaunya ini udah aku rendam dulu selama 5 jam. Nah, ini ada 250 gram kacang hijau, lalu ada 250 gram gula merah, jahe, dan juga 1 lembar daun pandan. Untuk cara memasaknya gampang banget, tinggal masukkan aja kacang hijau yang udah direndam ke dalam pan, lalu tambahkan air sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml. Tambahkan juga daun pandan dan juga jahenya, kemudian untuk gula merahnya juga langsung aja dicampurkan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini jika sudah tercampur untuk gulanya sudah larut. Tadi aku juga menambahkan sejumput garam ya, maaf tidak aku record. Kemudian jangan lupa dikoreksi rasa dulu, siapa tahu kurang manis boleh ditambahkan sesuai lidah masing-masing ya. Oke, sekarang aku akan tutup dulu ya supaya lebih tanak, paling tidak sekitar 5 menit. Kalau buburnya udah tanek, udah mateng, dan rasanya udah pas, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung beras yang dicairkan menggunakan sedikit air. Nah, itu buburnya udah jadi ya. Kemudian aku akan bikin kuah santannya. Di sini ada 300 ml air, lalu ada 2 saset santan instan, lalu ada 1 lembar daun pandan. Jangan lupa ditambahkan sejumput garam supaya rasanya gurih. Nah, ini diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau udah mendidih, ini kecilkan dulu ya apinya. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan tepung beras yang dicairkan dengan sedikit air, kemudian dicampurkan ke dalam kuah santannya.
Ini supaya makin kental ya, jadi tidak terlalu encer. Oke, kalau udah selesai semuanya, sekarang aku akan sajikan dulu ya. Aku akan taruh di dalam mangkuk. Untuk bubur kacang hijaunya ini sangat enak sekali, teksturnya sangat empuk, manisnya juga pas. Nah, ini aku siram dengan kuah santan seperti ini. Atau jika ingin disatukan dengan buburnya juga boleh ya saat memasak kuah santannya. Tapi aku lebih suka yang seperti ini. Menu yang ketiga, di sini ada kolak biji salak. Gimana nih, ngiler nggak sama tampilannya? Ini tuh beneran enak banget, legit, lembut, sedikit kenyal, dan juga gurih dari kuah santannya. Untuk bahannya ada 800 gram ubi yang udah aku kukus, kemudian ada 250 gram tepung tapioka, ada 250 gram gula merah, sejumput garam, ada 2 sendok makan gula pasir, ini untuk ubinya nanti ya. Lalu ada 2 saset santan instan, dan itu juga ada 2 lembar daun pandan ya. Langkah yang pertama, sekarang aku akan haluskan dulu untuk ubi yang udah aku kukus, ini beratnya sekitar 800 gram. Untuk menghaluskannya mudah sekali, tinggal diremas-remas aja seperti ini, atau jika ingin menggunakan ulekan juga boleh ya. Oke, kalau ini udah halus, jadinya seperti ini ya. Kemudian ini aku akan tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan juga sejumput garam. Kemudian aku juga akan tambahkan 250 gram tepung tapioka. Nah, ini aku aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Di sini aku tidak menggunakan air ya, karena ubinya ini udah lembek dan udah basah, tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini ya. Untuk teksturnya, ini mudah sekali untuk dibentuk. Nah, sekarang aku akan bulat-bulatkan. Sebelumnya aku akan menggunakan sarung tangan dulu ya. Nah, ini supaya tidak kotor aja tangannya, jadi aku menggunakan sarung tangan. Kemudian ambil sedikit adonan, bulatkan menjadi seperti kelereng. Untuk membentuknya ini sedikit dipadatkan seperti ini ya. Nah, jadi mudah saat menghaluskannya. Oke, ini udah halus. Aku akan letakkan dulu di dalam mangkuk. Lakukan semuanya sampai habis ya. Nah, ini dia setelah semuanya aku bulatkan, jadinya sebanyak ini. Sekarang aku akan masak. Ini aku udah tuangkan air sebanyak 1 liter ke dalam pan. Kemudian masukkan gula merah. Untuk gula merahnya ini udah aku cincang ya, tadi sebanyak 250 gram. Kalau misalkan mau menggunakan gula pasir, gula merahnya ini hanya 200 gram ya. Lalu tambahkan gula pasir sesuai selera. Dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini diaduk-aduk sampai gulanya larut. Kemudian kalau udah larut dan mendidih seperti ini, masukkan bola-bola biji salaknya ya. Nah, ini aku masukkan semuanya. Kalau udah masuk semua, ini aku akan aduk secara perlahan supaya tidak menempel di dasar wajan. Nah, ini aku skip aja, udah mengapung semuanya seperti ini tandanya udah mateng. Jangan lupa untuk bawahnya juga diaduk-aduk ya, takutnya nanti ada yang menempel di bagian dasar. Jangan lupa dikoreksi rasa, kalau rasanya udah pas, tambahkan larutan dari 2 sendok makan tepung tapioka yang dicampur menggunakan sedikit air. Kemudian ini dituangkan ke dalam buburnya ya, jangan lupa diaduk-aduk. Nah, ini tunggu sampai mendidih kembali dan buburnya ini mengental. Nah, ini buburnya udah mengental, kemudian aku matikan aja apinya, lalu aku tuangkan ke dalam mangkuk untuk disajikan. Selanjutnya, ini aku akan bikin kuah santannya. Di sini aku udah siapkan 300 ml air, lalu ada 2 saset santan instan. Jika ingin menggunakan santan asli boleh ya, ambil santan kaninya aja.
Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan dan juga sejumput garam supaya rasanya itu semakin gurih. Udah seperti ini aja, tinggal diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau udah, tuangkan ke dalam kolak biji salaknya seperti ini. Nah, ini enak banget, kolak biji salaknya udah jadi, rasanya lembut, legit, manis, sedikit kenyal, dan juga gurih. Untuk menu yang terakhir, di sini aku bikin bubur candil ketan. Ini juga cocok banget ya untuk menu buka puasa. Untuk resepnya, di sini udah aku siapkan tepung ketan 250 gram, lalu ada air hangat sebanyak 200 ml dan juga sejumput garam. Masukkan tepung ketan ke wadah yang lebih besar dan juga campurkan garamnya. Ini diaduk ya supaya tercampur rata. Untuk membuat candil ketan ini, aku tidak menggunakan campuran apapun ya untuk bahan candilnya, karena aku lebih suka yang teksturnya itu kenyal-kenyal. Nah ini kalau udah dicampur rata, selanjutnya tuangkan air hangat sedikit demi sedikit supaya tidak keenceran. Nah seperti ini udah kalis, cukup ya konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu lembek, tidak juga kering ya, pokoknya pas. Jika dibulatkan, itu akan halus membentuk seperti kelereng. Nah, seperti ini contohnya, ambil sedikit adonan, lalu bulatkan menggunakan kedua telapak tangan. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini aku akan simpan dulu di dalam wadah. Usahakan menggunakan wadah yang lebar ya, seperti nampan, seperti ini, supaya tidak bertumpuk. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku bulatkan. Ini aku akan sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan bikin kuah gulanya. Aku menggunakan 200 gram gula merah, lalu ada 3 lembar daun pandan, dan ada sejumput garam. Lalu aku juga pakai vanili supaya lebih harum. Kemudian ini aku akan masukkan ke dalam panci. Kalau kalian punya gula aren, boleh dipakai. Rasanya akan jauh lebih enak. Tapi aku nggak punya stok gula aren, jadi aku pakai gula merah yang biasa aja. Yang penting rasa gulanya itu enak. Biasanya ada rasa gula yang kurang cocok itu ya di lidah, seperti ada banyak campurannya. Nah ini udah aku masukkan semuanya ya, garam dan juga vanili. Untuk daun pandannya aku hanya menggunakan 2 lembar aja, karena yang 1 lembarnya nanti akan aku masak di kuah santan. Nah, daun pandannya ini aku ikat seperti ini ya. Jika mau dipotong-potong juga boleh, bebas. Kalau udah, selanjutnya tuangkan air. Untuk airnya aku pakai sebanyak 1 liter. Ini udah 1 liter, selanjutnya aku akan masak hingga gula merahnya ini larut dan airnya agak mendidih. Nah, seperti ini ya. Ini gula merahnya sudah larut dan airnya sudah agak mendidih. Nah, ini akan aku saring dulu karena biasanya di dalam gula merah itu terdapat kotoran ya. Jadi, ini aku saring dulu supaya menghindari kotoran, jadi nanti buburnya itu bersih. Nah, karena ini udah panas dan sebentar lagi akan mendidih, ini aku akan masukkan aja ya bola-bola candilnya. Masukkan semuanya. Kalau udah masuk semuanya, ini diaduk ya supaya tidak bertumpuk. Dan bola-bola candilnya terendam semuanya. Nah, ini tinggal dimasak aja menggunakan api sedang. Sambil sesekali diaduk seperti ini supaya tidak ada yang lengket di dasarnya. Kayaknya ini udah mulai mengapung semua. Sekarang aku akan bikin cairan pengentalnya.
Nah, ini udah mateng ya, udah meletup-letup. Sekarang aku akan matikan aja api kompornya. Langkah berikutnya, aku akan bikin kuah santannya. Di sini aku udah tuangkan 150 ml air, lalu masukkan 1 lembar daun pandan dan juga 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan sejumput garam. Nah, ini dimasak, diaduk-aduk sampai kuahnya itu mendidih. Kalau udah mendidih, matikan apinya. Ini siap untuk dicampurkan ke dalam buburnya. Oke, ini dia untuk bubur candil ketannya udah jadi. Ini rasanya enak banget, manis dan juga legit. Oke, itu dia semua 4 rekomendasi menu takjil yang paling cocok untuk buka puasa. Semoga menginspirasi. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.